Oke, halo, jumpa lagi dengan saya Yofi Setiawan. Di video kali ini ini adalah hari yang sangat bersejarah dan menggembirakan menurut saya. Kenapa? Karena akhirnya saya akan mengakhiri mungkin perjalanan hidup saya mencari sebuah kamera yang paling ideal. Karena sebetulnya mencari sebuah kamera yang paling ideal itu terutama untuk vlogging atau YouTuber, itu menurut saya nggak mudah karena perjalanan saya sangat panjang, saya pikir. Dan itulah yang saya alami, saya investasi pada begitu banyak gadget atau device, yang akhirnya berlabuh kepada salah satu device yang hari ini saya mau saya unboxing gitu. Karena ini adalah hari yang menggembirakan, saya akan sharing, unboxing produknya, terus kasih kayak first look. Ini adalah produk DJI, jangan sampai salah sebut ya, karena ini bukan Osmo Pocket. Official name-nya ada DJI Pocket 2. Ini ada produk yang sangat baru, launching sekitar beberapa bulan lalu rasanya. Bahkan masih dibahas oleh banyak YouTuber di luar baru-baru ini. Dan kita akan lihat seperti apa DJI Pocket 2. Oke, jadi sebelum saya unboxing, produknya udah saya siapin di bawah meja. Saya mau sedikit cerita. Jadi awalnya saya mengenal kamera itu, ya pasti ya dari handphone ya biasanya ya. Kebanyakan dari kita pasti kenal kamera itu pertama dimulai dari handphone. Lalu saya memulai investasi di kamera SLR waktu itu untuk beauty shoot, panoramic shoot gitu kan. Itu pertama kenal SLR, EOS, saya lupa yang pertama itu 1100D. Terus ini yang kedua saya beli 100D. Jadi ada di salah satu kotak yang entah di mana udah lama nggak dipakai sih ya, soalnya agak error. Terus saya upgrade ke versi 100D ini. 100D ini kebetulan saya belinya di London loh. Jadi 100D ini kecil, ringkas, ringan gitu. Itulah kenapa saya suka dengan SLR ini. Tapi ya sekecil dan seringkas-ringkasnya, saya harus akui sih kalau untuk professional shoot, SLR masih mungkin nggak bisa dilawan. Tapi saya nggak tahu ya dengan produk DJI Pocket 2 akan sejauh apa. Karena sejauh ini saya coba berbagai macam device lain, belum ada yang lawan. Nah, terus saya mulai sempat suka motovlogging, itu yang ngerekam yang vlogging tapi sambil naik motor itu. Saya mulai dengan Xiaomi ini ya, action camera. Y kamera kalau nggak salah namanya, iya. Y kamera ini saya pakai, terus saya mounting ke helm. Tapi masalahnya waktu itu ketika saya beli, saya baru sadar salahnya adalah ini bisa merekam video dengan baik. Tapi masalahnya adalah ini tidak bisa external mic gitu loh. Nggak ada colokan untuk external mic. Jadi saya bingung juga, ini audionya jadi gimana ceritanya gitu loh. Nggak mungkin saya mau motovlogging kan itu biasanya ngobrol. Jadi gimana saya bisa ngobrol kalau misalnya nggak bisa colok mic di dalam helm gitu kan. Akhirnya saya beralih ke GoPro. Di GoPro ini memang bisa external mic. Cuma setelah saya pakai lama-kelamaan kurang nyaman juga karena rasanya nggak praktis gitu loh. Dan biasanya ya mic-nya itu memang kualitasnya kurang baik. Sehingga saya udah lama nggak pakai GoPro ini juga. Dan saya juga sempat pakai, karena GoPro ini nggak punya preview, saya sempat beli external display-nya gitu loh. Ini beli di Singapura external display-nya. Ini official padahal, tapi sekarang udah kayak lengket-lengket gitu karena lama nggak dipakai ya, ditaruh di dalam laci. Oh, jelek sekali ya. Jadi ini bisa dipakai, cuma masalahnya adalah biasanya baterai. Ini baterai kurang kuat gitu loh. Dan ini banyak aksesorisnya, cukup menyenangkan sih waktu itu pakai GoPro ini karena sempat coba berbagai macam aksesoris, dari buat tripodnya, terus buat case-nya itu supaya bisa masuk dalam air gitu kan. Jadi memang sempat menyenangkan ketika saya explore banyak aksesoris dari device-device ini. Nah, terus ketika saya mulai mengenal yang namanya vlogging, saya menyadari bahwa ketika saya ingin melakukan vlogging, saya perlu kamera yang bisa secara live memberikan preview saya ketika melakukan vlogging. Nah, akhirnya saya beralih ke Sony G7X ini. Nah, Sony G7X ini adalah kamera vlogging
Yang kalau nggak salah ini nggak salah sih ya, bukan kalau nggak salah. Eh, Salah satu YouTuber yang cukup terkenal itu namanya si Casey Neistat. Nah, Casey Neistat itu sempat pakai ini G7X untuk vlogging gitu loh. Kenapa ini menarik untuk vlogging? Karena dia flip kamera, display-nya bisa flip ke depan dan dia bisa ke bawah juga. Nih, kameranya bisa flip ke depan sehingga bisa kasih preview seperti apa gitu loh. Cuma masalahnya terakhir belakangan ini ada masalah dengan powernya ketika saya pakai ini untuk record video. Tiba-tiba dia bisa mati di tengah jalan gitu. Jadi ini sangat mengganggu dan tidak nyaman dan saya belum sempat perbaiki ini. Cuma memang kendalanya ketika pakai banyak kamera-kamera pocket seperti ini, video pun dia nggak selalu bisa fokus dengan baik. Jadi kadang fokusnya bisa lari-lari. Dan lagi-lagi kalau ketika ngelakuin vlogging yang traveling mungkin atau lagi jalan gitu kan, ini stabilnya kurang bisa diandalkan stabilnya. Jadi bisa saya bilang ini kurang nyaman. Nah, oleh karena itu, seperti video yang kalian belakang lihat, hari ini saya akan unboxing DJI No Osmo DJI Pocket 2. Dan yang akan menggantikan semua gadget-gadget yang saya nggak jelas ini, semua kita buang samping, kita gantikan dengan DJI Pocket 2. Ini baru banget. Jadi saya excited untuk bisa unboxing ini, saya rekam dan saya share ke teman-teman. Ini masih fresh, baru datang hari ini dengan Gojek dan saya belinya di Tokopedia, DJI Official gitu deh ya. Jadi ntar saya akan kasih share juga linknya di bawah. Nah, untuk kalian yang suka vlogging, harusnya sih ini jadi salah satu sesuatu gadget, device, kamera yang wajib kalian punya. Jadi DJI Pocket 2 ini sebetulnya ada dua tipe, ada yang combo, ada yang basic. Nah, kalau yang basic itu ya nggak ada tambahan aksesoris. Sementara yang combo itu ada tambahan aksesoris. Tambahan aksesorisnya yang penting yang saya pikir adalah wide lens, lensa untuk bantu biar kamera bisa lebih wide. Tapi tanpa itu pun menurut saya ini sudah cukup wide. Jadi saya sempat compare beberapa review. Jadi DJI Pocket 2 ini bahkan ini kan versi lanjutan dari versi sebelumnya DJI Osmo Pocket ya. Jadi ini pun DJI Pocket 2 ini tanpa wide lens pun, bantuan wide lens aksesoris, dia sudah cukup wide dibandingkan bahkan dengan DJI Osmo Pocket versi 1. Dan aksesoris tambahan lainnya yang di versi combo itu adalah bagian bawahnya ya kayaknya yang bisa bantu supaya DJI Pocket ini bisa wireless dan Bluetooth. Terus ada tambahan speaker. Tapi saya pikir tanpa itu pun ini sudah ada support speaker. Sebetulnya saya tadinya mungkin mempertimbangkan ambil versi combo, cuma kelihatannya sulit juga karena banyak barang ini udah banyak banget di-hunting, diburu di pasaran, sehingga versi combo itu sulit untuk didapat. Dan sebetulnya yang paling membuat saya tertarik untuk mengambil versi combo daripada basic adalah wireless mic-nya. Jadi akhirnya saya bisa menemukan kamera yang saya nggak perlu repot-repot mikirin nggak ada colokan mic. Tapi memang kamera ini pun sudah bisa support dengan wireless mic. Dia udah punya dedicated wireless mic yang memang support untuk DJI Pocket 2 ini. Tapi saya pikir nggak masalah karena nantinya mungkin saya akan beli secara terpisah gitu nantinya. Terus selain itu di versi combo tambahan ada tripod yang kecil yang saya pikir ringkas banget sih. Tapi saya pikir nggak masalah lah. Itu nanti saya bisa upgrade secara terpisah. Ini belakangnya ada distributor resmi untuk DJI, TAM, member of Era Jaya. Oke, kita bahas sedikit soal boxnya. Jadi DJI Care Refresh. Ya, ini depannya ada tampilannya ya, ada Shiba Inu ini, ya, kalau kalian tahu Hachiko. Ini sebetulnya desainnya kurang lebih sama dengan versi sebelumnya, yaitu DJI Osmo Pocket. Cuma ini memang mungkin sedikit lebih besar atau lebih... Oke, ini ada logo DJI di sini. Terus di sini
serial, barcode dan sebagainya. Terus di atas, di sini ada in the box, ada device-nya sendiri. Terus ada covernya ini nggak ada strapnya seperti DJI Osmo Pocket. Terus ada ini Lightning adapter untuk Lightning seperti iPhone 6, iPhone 7, nah, tipe-tipe iPhone dengan Lightning ya. Terus ada yang support adapter untuk USB Type-C juga. Jadi kalau versi USB micro USB itu nggak ada di sini. Jadi sebaiknya kalian make sure, karena adapter ini tujuannya untuk membantu kalian punya display yang lebih besar. Jadi kalian mau shoot tapi sambil lihat display yang lebih besar di preview gitu. Ini kalian bisa pakai HP kalian aja lewat aplikasi namanya Mimo. Jadi make sure kalian punya device HP yang support Type-C atau Lightning adapter. Terus ada strap untuk tangan, ada power cable, terus ada mini control stick, terus ada tripod mount. Saya pikir ini cukup sih. Jadi tambahan combo untuk content creator combo itu, content creator saya pikir nanti aja deh. It's okay. Oke, ini ada untuk Google Play, ada App Store juga. Terus bekerja dengan iMovie dan Final Cut. Tapi saya biasa edit pakai Premiere. Made for iPhone and everything, kenapa nggak ada tulis Android apa gitu. Made for iPhone, untung saya punya iPhone sih. Nih, iPhone saya, iPhone 7. Oke, kita buka. Dalamnya seperti ini. Wah, ini nggak ada, kalau beli HP biasa ada kayak gampang diangkat gitu ya. Mungkin ini nih, ada lubangnya, gampang ngangkat. Jadi ini ada sedikit busa, mungkin untuk nahan ini. Kita keluarin dulu kali ya. Di dalamnya ada lumayan ringan, berat, sedang. Ada apa di dalam sini? Ada stiker logo Apple. Enggak sih, tapi dia juga ikut gaya-gaya Apple ya. Ada stiker tapi logo DJI. Nih, jadi ada quick start guide. Harusnya gampang sih pakainya. Terus ada stiker DJI. Terus DJI Pocket 2, guidebook, dan ini juga sepertinya garansi something ya, petunjuk garansi. Di dalam kardus sudah nggak ada apa-apa lagi. Mungkin kita masukin ini. Kalau kita perlu nanti kita keluarin lagi. Lalu kita keluarin ini dari plastiknya. Device-nya. Tapi sebelumnya kita kesini dulu deh. Ini bukanya dari sini. Bagian atas. Ini apa nih? Ini cuma kayak buat, aneh ya, bagian bawahnya itu kayak cuma buat pengawet. Nggak jelas. Ini padahal bukan makanan. Keluarinnya ini agak susah ini dia. Oke, itu udah semua. Nggak ada apa-apa lagi. Ini adapter untuk Type-C, Lightning. Lalu ini adalah apa namanya? Mini control stick. Terus ini adalah power cable USB Type-C. Ya, kita support USB Type-C. Ini untuk uri strap. Terus ini adapter untuk USB Type-C. Terus ini standnya ya, buat mounting kayak kamera gitu, jadi gampang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4,
5678. 78, benar. Oke, ketika baru keluar dari plastik, kondisinya seperti ini. Jadi ini ada mounting di sini, sebetulnya untuk gampang untuk dibawa-bawa aja sih kalau ada versi ininya ya. Tripod di versi combo itu. Terus ini ada logo DJI. Terus di sini bahannya plastik. Di dalamnya ada kayak busa halus untuk ya jaga si DJI-nya. Tujuannya apa? Supaya ini semacam casing, supaya kalau amit-amit jatuh atau nggak kalian khawatir karena ini barang sangat berharga, jadi supaya nggak gampang gores dan sebagainya. Sepertinya kita harus cabut ini begini ya. Ini sih kendala yang saya perhatiin, kayaknya banyak yang komplain bahwa ini agak sulit, casingnya agak sulit dipakai sih. Oke, di sini ada busa, saya nggak tahu nih apa perlu dicopot apa enggak ya. Bagian sini bisa dibuang. Sepertinya ini boleh dibuang kali ya. Ya. Oke, jadi seperti itu aja. Wide angle lens. Oh, ini kayak ada slot untuk naruh aksesorisnya gitu. Kalian bisa simpan di sini. Cuma saya nggak ambil versi combo, jadi nggak ada wide angle lens. Saya nggak bisa kasih lihat gimana taruh di situ. Oke, jadi kira-kira inilah isi di dalam paket DJI Osmo DJI Pocket 2, bukan DJI Osmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai ya, 8. Oke, sekarang kita akan coba nyalain. Kita akan coba nyalain. Sebelumnya, ya ini work with DJI Mimo, saya udah siapin sih di iPhone ya. Kita sambil download ya DJI. Banyak juga ya aplikasi DJI. Oke, sambil download aplikasinya, kita sedikit review bodinya device-nya sendiri. Jadi power button itu di sini. Terus di sini adalah display-nya. Ada tulisan when using for the first time, follow the steps in the DJI Mimo app. Function button, shutter record button. Oke, ini shutter, ini function. Terus ini untuk ini yang tadi ya. Apa namanya? Namanya mini control stick. Mini control stick sesuai namanya, jadi ini adalah sebuah stick yang bisa kalian pakai untuk mengkontrol ini ya. Aduh, kok keras? Semoga saya nggak salah colok. Ini bisa dicopot dulu, jadi ini adalah displaynya. Ya, ini official, udah saya kopek. Semoga gampang bersihin ya layarnya. Terus ini sepertinya sih sliding aja ya. Sliding aja, emang agak keras. Ini power button. Terus di sini, of course, kameranya ada di sini. Kita buka aja ya. Kopek. Oke. Terus di sini, aduh udah kepegang display. Ini stick, jadi sticknya kayak stick dingdong gitu, joystick, bisa kiri kanan, atas bawah. Jadi ini fungsinya bisa untuk zoom segala gitu sih, zoom in, zoom out, dan mungkin beberapa fitur lain. Ini juga bisa kasih kontrol sesuatu, saya lupa apa. Dan yang menarik adalah ini tanpa mic eksternal pun, atau wireless mic, ini sebetulnya kualitas internal mic-nya udah bagus banget. Luar biasa, saya sempat lihat orang pakai.
Dia udah ada 4 sisi mic-nya tuh, ada lubang mic-nya di 4 sisi. Jadi ini benar-benar kualitasnya luar biasa. Dan kenapa saya tertarik untuk punya device seperti ini, lihat di tangan itu cuma kayak begini doang. Karena ketika saya pakai ini mungkin untuk vlogging di luar, biasa ketika saya merekam dengan kamera seperti ini, itu agak mencolok sih. Jadi kadang ada orang yang bahkan risih juga direkam gitu loh. Terus ya, jadi terlalu mencolok kalau kita merekam sekeliling dengan menggunakan kamera seperti ini. Jadi ketika saya pakai ini sebetulnya kalau orang nggak terlalu gadget banget, nggak terlalu ngerti, dia nggak akan notice kalau ini sebetulnya kamera gitu loh. Jadi sangat tidak terlalu mencolok di lingkungan gitu. Ini kalau diberdiriin sih sebetulnya bisa ya, tuh. Kalau dikasih tambahan ini, ya bisa berdiri juga nih. Ini kayaknya kalau mau dipasang mesti diganti ininya nih. Copotnya bagaimana saya nggak yakin. Khawatir rusak. Bisa nggak sih? Kayaknya harus dicopot. Tapi nggak tahu gimana. Oh, tarik. Iya, tarik aja. Di sini ada tulisan DJI Pocket, ada QR code. Oke, ini supaya bisa pasang di kamera, ya. Kayaknya berguna sih. Jadi kalau pakai selfie stick gitu bisa. Oke, kita akan nyalain untuk pertama kalinya. Kita pencet power button. Ini stiker saya copot juga deh. Kita telanjangin. Oke, stiker udah nggak ada semua. Bodinya ya, ini agak kasar di sini, plastik sih. Cuma ya ini udah kayak robot. Karena ketika kita nyalain dia akan goyang-goyang. Oke, kita nyalain untuk pertama kalinya. DJI Osmo Pocket, DJI Pocket 2. Pencet sekali nggak bisa nyala, kayak harus ditahan. Tuh. Jadi ini displaynya udah touchscreen, jadi kalian bisa kontrol ya itu ya seperti ini nih. Ini adalah contoh hasil rekam saya dengan DJI Pocket 2. Dan menurut kalian gimana kualitas audionya? Mestinya sih udah kualitas audio bagus ini. DJI Osmo Pocket 2. Dan kalian lihat ini wide-nya cukup bagus. Saya dengan sepanjang tangan saya aja, hasilnya menurut saya cukup lumayan sih. Kayak proper lah untuk vlogging gitu loh. Ya. Banyak yang kira-kira sepertinya saya bisa ekspor dari DJI Pocket 2 ini. Kalau kalian tertarik untuk saya bahas lebih jauh, mungkin bisa komen juga di bawah. Ntar saya akan share terus perkembangan saya dengan exploring DJI Pocket 2 ini. Kalau kalian tertarik dengan produknya, saya akan share link deskripsinya di bawah. Dan itu saja mungkin. Nah, ketika dimatiin dia langsung kayak posisi bobo. Coba kita masukin sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi mungkin itu aja sedikit unboxing saya dan first look untuk device DJI Pocket 2 ini. Mungkin saya akan bahas lebih jauh fitur-fiturnya di video saya lainnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Saya Yofi Setiawan, sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye! Lama download firmware-nya.